Menunggu angin dan menunggu kamu adalah lagu cinta yang lembut di pedesaan Tanbing, di mana angin bertiup membawa kenangan dan keinginan. Di tengah hari-hari cerah dan hujan yang tiba-tiba, mereka bertemu, jatuh cinta, dan bersama-sama menunggu satu hal, cinta yang cukup dalam untuk membuat seseorang bertahan. Film ini dimulai dengan pemandangan pedesaan yang damai dengan kicauan burung, angin sepo-sepo yang bertiup melalui pepohonan, dan aroma nasi matang yang menyebar dari dapur kecil tempat Shenzi sedang menyiapkan setiap hidangan. Dia telah kembali ke kampung halamannya setahun yang lalu untuk membuka homestay, di mana wisatawan dapat singgah dan merasakan kedamaian yang berbeda dari kota yang bising. Dengan keinginan untuk mengembangkan daerah ini, dia menyiapkan makan malam mewah untuk menyambut seorang investor. Tapi saat semuanya berjalan lancar, meja dan kursi tiba-tiba bergetar, membuatnya berpikir itu adalah gempa bumi. Ketika dia berlari keluar untuk memeriksa, dia baru tahu bahwa Jiang Dahai, seorang penjahat terkenal di desa itu, membawa orang-orang untuk mengendarai ekskavator untuk menghancurkan homestay dan membangun pabrik kimia. Shenzi dan asistennya buru-buru menghentikannya, tetapi kata-kata tidak membuatnya goyah, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir jalan ekskavator, dan menegaskan bahwa pembukaan homestay ini telah disetujui oleh sekretaris MA dan kepala desa. Namun, Jiang Dahai tidak peduli sampai kepala desa datang dan memarahinya, membuatnya mundur untuk sementara waktu. Namun, hanya dengan beberapa kata, dia meyakinkan kepala desa bahwa pembangunan pabrik kimia adalah untuk kepentingan penduduk desa. Akhirnya, kepala desa mengajukan syarat bahwa jika Shenzi dapat membayar sewa tanah selama 10 tahun dalam 3 bulan terakhir, dia akan diizinkan untuk melanjutkan bisnisnya. Menghadapi situasi di mana tidak ada pilihan yang lebih baik, dia setuju karena setidaknya masih ada harapan. Saat dia buru-buru bersiap untuk menyambut investor, tiba-tiba seorang pria asing muncul dan dia tanpa sengaja menabraknya, meninggalkan noda lipstik di bajunya. Dia sepertinya mengenalinya, tetapi dia mengira dia adalah CEO Jiang, investor penting. Jadi dia mengundangnya untuk menikmati hidangan mewah yang telah dia dan asistennya siapkan dengan cermat. Dia tidak pernah merugi. Pria itu terus mengangguk dan mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menyelamatkan semua orang, yang membuat semua orang berpikir bahwa mereka telah berhasil. Sampai mereka menerima pesan yang memberitahukan bahwa pesawat yang membawa investor yang sebenarnya akan tiba keesokan harinya, semua orang langsung panik dan bertanya siapa dia. Lalu dia mengeluarkan foto dirinya bersama Shenzi. Saat itulah dia ingat bahwa dia adalah Jiang Cheng, adik tingkat yang pernah mengaku menyukai seorang kakak tingkat, tetapi dia saat itu tidak menyadari bahwa orang itu adalah dia, dan karena penampilannya sekarang sudah sangat berbeda, dia tidak mengenalinya. Malam itu Jiang Cheng datang menemuinya untuk berbicara, dan keduanya merasa canggung karena kesalahpahaman di pagi hari. Ketika dia bertanya apakah dia bisa tinggal selama 2 hari, dia setuju karena masih banyak kamar kosong di homestay. Setelah mengobrol lebih banyak, Jiang Cheng bertanya tentang hubungan antara dia dan seniornya, dan dia mengatakan bahwa mereka telah putus. Mendengar itu, dia tidak menghibur, tetapi tersenyum cerah, yang membuatnya curiga. Kemudian dia dengan serius mengatakan bahwa sebuah meteorit akan jatuh di daerah itu, dan dia datang untuk memperingatkan. Namun dia pikir dia masih kekanak-kanakan sehingga tidak percaya. Keesokan paginya, ketika staf dan asisten keluar untuk menjemput investor, mereka hanya melihat Jiang Cheng mengemudi kembali dan mengatakan bahwa orang itu mabuk di belakang, menyebabkan semua orang bergegas membantunya beristirahat. Shenzi secara pribadi membawa CEO Lin ke kamar yang paling istimewa. Dia dengan cepat memutuskan untuk berinvestasi segera setelah dia melihat tempat yang begitu indah. Tetapi ketika Jiang Cheng masuk dan berbisik kepadanya untuk tidak berinvestasi karena tempat itu akan dihancurkan oleh meteorit, dia tidak peduli. Kemudian dia tiba-tiba jatuh ke tempat tidur dan menangis, membuat Jiang Cheng panik dan menutup mulutnya tepat waktu. Shenzi mendengar suara itu dan langsung masuk untuk melerai. Kemudian keempatnya duduk untuk makan, dan CEO Lin menjelaskan bahwa dia sedih karena dia memergoki pacarnya berselingkuh, bukan karena Jiang Cheng, tetapi dia berbicara tentang meteorit, jadi dia diusir dan harus naik ke atap, menggunakan teleskop untuk mengamati meteorit itu sendirian. Pagi-pagi keesokan harinya, Jiang Cheng bergegas mencari sekretaris MA untuk memperingatkan tentang meteorit yang akan jatuh di desa. Tetapi dia mengira dia adalah karyawan baru dari homestay yang datang untuk membuat masalah, jadi dia tidak menyelesaikan masalah untuknya. Tidak ada yang percaya, jadi Jiang Cheng harus pergi. Saat dia berjalan di jalan, dia berpikir bahwa bahkan jika Shenzi masih di sini, dia tidak akan pergi dan harus mencari cara untuk menyelamatkan semua orang. Ketika dia kembali, dia melihat Jiang Dahai memimpin penduduk desa untuk menuduh Shenzi karena bisnis sayuran yang merugi. Dia memaksa dia untuk bertanggung jawab penuh karena dia adalah orang yang mengusulkan kepada kepala desa agar penduduk desa menanam sayuran dan berniat untuk menyentuhnya.
Jiang Cheng segera melangkah keluar untuk menghentikannya. Asistennya bergegas mencari sekretaris MA untuk kembali dan menyelesaikannya, tetapi Jiang Dahai tetap keras kepala dan tidak mendengarkan siapapun. Karena waktu yang mendesak, Jiang Cheng berteriak agar semua orang melarikan diri, tetapi dia diganggu olehnya dan mengatakan bahwa jika masalahnya tidak diselesaikan hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi dari sini. Tidak ada pilihan lain. Jiang Cheng setuju untuk menjual sayuran ini untuk menyelesaikannya. Jiang Dahai kemudian bertepuk tangan menantang bahwa jika dia tidak menjual semuanya, dia harus menanggung semua kerugian. Jiang Cheng segera berlari untuk menelepon temannya yang bekerja di supermarket untuk meminta bantuan. Setelah itu, semua orang di homestay bersama penduduk desa dan bahkan sekretaris MA juga berpartisipasi dalam panen sayuran. Asistennya sangat memperhatikan sekretaris MA. Dia menawarinya air, menyeka keringatnya, dan selalu mengawasinya. Sementara itu, Shen Zhi ketika diberi air minum oleh seorang pria, secara tidak sengaja disentuh tangannya, yang membuatnya kaget dan merasa gatal di sekujur tubuh. Asistennya mengungkapkan bahwa Shen Zhi menderita androfobia, yang membuat si Yolin sangat terkejut. Jiang Cheng berlari kemana-mana mendesak semua orang untuk mempercepat karena dia tahu waktu jatuhnya meteorit sudah dekat. Sementara itu, sekretaris MA dengan santai menyuruh semua orang untuk santai. Akhirnya, Jiang Cheng mengambil pengeras suara dan mengumumkan bahwa dia akan berhenti memanen dalam 1 menit. Itu membuat semua orang langsung menggandakan kecepatan mereka. Dia buru-buru mencari Shen Zhi di antara kerumunan, berpikir bahwa jika dia harus mati, dia tidak akan menyesal mati bersamanya. Di detik-detik terakhir, dia berlari dan tiba-tiba menciumnya. Shen Zhi sangat kaget sampai menamparnya dan memanggilnya gila. Namun tidak ada meteorit yang jatuh seperti yang dia katakan, hanya ada hujan meteor yang cemerlang membentang di langit. Semua orang melihatnya dan membuat permohonan. Asistennya dengan lembut menatap sekretaris MA dan secara aktif menggandeng tangannya, dan dia juga tersenyum menerimanya. Jiang Dahai sedang asyik berjudi dengan gengnya ketika sebuah suara emas berlari dan berbisik bahwa orang tua yang sering muncul di sini untuk berjudi adalah ayah kandung Shen Zhi. Begitu dia mendengar nama itu, matanya berbinar, dan dia segera meninggalkan meja judi untuk mencarinya. Kemudian, dia sengaja menunjukkan kepada lelaki tua itu putrinya yang mengelola homestay untuk menunjukkan kehidupan santai dan damai yang dinikmati putrinya. Begitu Lao Shen melihat pemandangan itu, dia menjadi sangat marah. Dia segera mencari Shen Zhi untuk meminta uang. Dia sangat panik ketika dia ditemukan olehnya, merasa cemas dan tidak berdaya. Dia mencoba memohon padanya untuk pergi, tetapi dia sama sekali tidak mau melepaskannya. Dia memaksanya untuk kembali ke rumah untuk menikahi pria yang telah dia pilih. Hanya karena dia ingin mendapatkan uang mas kawin untuk berjudi. Ketika dia menolak dengan tegas, dia segera mengubah nada suaranya, memaksanya untuk memberikan uang di tempat dan melakukan apapun yang dia inginkan. Shen Zhi dengan tenang mengatakan bahwa homestay baru saja beroperasi. Dia tidak menghasilkan banyak uang, jadi dia tidak punya uang untuk diberikan. Mendengar itu, dia menjadi gila. Dia meraih tangannya dan menariknya dengan paksa, menyebabkan alerginya kambuh, gatal di sekujur tubuh, dan kemudian dia mendorongnya, membuatnya hampir jatuh. Untungnya, Jiang Cheng muncul tepat waktu, bergegas untuk mendukungnya dalam bahaya. Melihat dia akan memukul putrinya, dia segera memblokirnya dan memegang tangannya erat-erat. Shen tua dengan keras menyatakan bahwa dia memiliki hak untuk mendidik putrinya, tetapi Jiang Cheng tidak menyerah. Dia meremas tangannya begitu kuat sehingga dia tidak tahan dengan rasa sakitnya. Akhirnya dia dengan enggan berjanji bahwa dia tidak akan kembali untuk membuat masalah, tetapi begitu dia dibebaskan, dia segera berlari ke halaman dan berteriak-teriak untuk menarik perhatian penduduk desa. Dia mengarang cerita bahwa putrinya mengambil uang mahar untuk membuka toko pijat tanpa peduli untuk menyembuhkan ayahnya. Jiang Dahai juga dengan cepat muncul. Dia mengipasi api, mengatakan bahwa Shen Zhi adalah penjudi gemuk dengan hati yang jahat. Penduduk desa mulai bergosip. Shen Zhi mencoba menjelaskan tetapi tidak ada yang percaya kata-katanya. Akhirnya, Jiang Cheng harus melangkah maju dan dengan jelas mengatakan bahwa dia akan membayar uang untuknya dan dia adalah pria dari wanita itu. Ayah Shen tidak percaya karena dia tahu putrinya memiliki fobia terhadap pria. Jiang Cheng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya di depan semua orang, membuatnya terdiam. Setelah itu, dia menasihati ayahnya untuk pergi, berjanji untuk memberikan uang pada hari lain. Namun, ayahnya bersikeras untuk segera mendapatkan uang. Jiang Cheng tidak punya pilihan. Dia menelepon seorang teman untuk menjual mobil kesayangannya. Dia meminta agar 500.000 yuan ditransfer ke rekening ayah Shen, tetapi temannya hanya dapat mengumpulkan 300.000. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia melepas jam tangan senilai 200.000 yuan dan memberikannya kepada ayahnya untuk mencukupi jumlah uangnya. Akhirnya, dia setuju untuk pergi. Jiang Cheng membubarkan kerumunan dan kembali untuk mengatakan kepada Shen Zhi bahwa uang itu dipinjamnya dari teman-temannya, dan jam tangan itu hanya hadiah. Dia menyuruhnya untuk tidak memikirkannya, tetapi di matanya saat itu ada keterkejutan, kebingungan, dan kesedihan. Sementara itu, ayah Shen,
yang baru saja mendapatkan uang, segera kembali ke tempat perjudian. Melihat putranya datang untuk meminta uang untuk menikah, dia segera menyembunyikan jam tangan di lengan bajunya, hanya memberikan 150.000 yuan, dan mengusirnya. Dia sendiri mengatakan akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang dari Shen Ziyi. Tepat pada saat itu, seorang wanita yang duduk di sebelahnya merengek bahwa dia ingin membeli tas baru. Dia tidak ragu untuk langsung menyetujuinya seolah-olah uang itu adalah miliknya. Dalam perjalanan, Shen Ziyi tidak sengaja menabrak seorang wanita tua. Keduanya saling meminta maaf dan tersenyum ramah. Nenek itu memberinya kue kecil. Dia terkejut begitu menggigitnya. Rasanya sangat familiar, membuatnya malu karena rasanya persis seperti kue yang pernah dibuat neneknya saat dia masih kecil. Sudah lama sekali dia tidak merasakan rasa masa kecilnya lagi. Begitu tersentuh, dia langsung bertanya kepada nenek itu apakah dia bisa mengajarinya cara membuat kue ini. Nenek itu dengan senang hati mengangguk setuju. Lalu keduanya pergi ke rumah nenek itu di dapur kecil yang nyaman. Nenek itu dengan sabar mengajarinya langkah demi langkah. Tangannya canggung tetapi matanya bersinar dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Akhirnya, kue pertama berhasil keluar dari oven. Kebahagiaan terlihat jelas di setiap wajah. Sementara itu, ayah Shen Ziyi, ayah Shen, mengalami nasib buruk yang membuatnya kalah total. Tidak punya uang sepeser pun untuk membelikan tas untuk wanita di sebelahnya. Dalam kemarahan dan haus akan uang, dia kembali memikirkan Shen Ziyi. Segera pergi ke salon pijat untuk membuat masalah. Dia pergi dari kamar ke kamar, menggedor pintu dan meneriakkan nama putrinya yang membuat para tamu yang menginap di sana ketakutan. Ada 4 pasangan yang meminta untuk check out dan pergi pada hari yang sama. Akhirnya dia menemukan kamar Shen Ziyi, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi, harus menghadapinya. Dia segera menuntut uang dengan alasan bahwa adik laki-lakinya akan menikah. 500.000 yuan pada dasarnya tidak cukup. Shen Ziyi menolak untuk memberinya uang dan tidak mengizinkan dia menyebut ibunya. Dia dengan dingin mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, dia akan memanggil polisi. Tapi dia sama sekali tidak terlihat takut. Sebaliknya, dia malah mencengkeramnya dan menamparnya dengan keras. Tepat pada saat itu, Jiang Cheng di meja depan menerima berita bahwa ayah Ziyi datang lagi untuk membuat masalah. Dia segera bergegas dan berhasil menghentikan tamparan kedua. Matanya dingin, marah tetapi tetap tenang. Shen Ziyi mendongak, matanya berkaca-kaca tetapi tegas. Dia berkata kepada ayahnya bahwa setelah tamparan itu, dia tidak berutang apapun kepadanya. Mulai sekarang mereka putus hubungan dan menjadi orang asing. Asisten kecil melihat ini dan berlari untuk membela Ziyi, tetapi dia juga diancam akan dipukul oleh pria itu. Namun kali ini, Shen Ziyi bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Dia melangkah maju dan menghalangi gadis itu, dengan tegas menghentikan tangan pria itu. Matanya tajam, suaranya bergetar tetapi tegas. Dia berteriak, "Cukup sudah. Selama bertahun-tahun saya telah mencoba melarikan diri dari masa lalu. Dia lupa semua luka dan penderitaan yang telah disebabkannya. Saya telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan rumah, mendapatkan kerabat, mendapatkan tempat milik saya. Jika Anda berani kembali ke sini lagi, saya pasti akan menelepon polisi." Tetapi dia masih tidak mau menyerah. Terus meronta dan berteriak, membuat sekretaris MA dan staf salon pijat harus campur tangan. Akhirnya, penduduk desa di sekitar mendengar suara itu dan bergegas masuk untuk mengusirnya. Mengusirnya seperti mengusir binatang buas. Sementara itu, Jiang Cheng pergi mencari Ziyi. Dia melihatnya diam-diam berdiri di bawah hujan lebat dengan mata penuh kesedihan. Dia melangkah maju, hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia berbalik untuk pergi. Dia segera menariknya kembali, melemparkan payungnya ke tanah lalu memeluknya erat-erat. Melindunginya dengan payung kecil yang dia pegang dan dengan lembut berkata bahwa jika dia ingin menangis, menangislah, jangan menahannya lagi karena sekarang dia tidak harus menghadapinya sendirian. Mendengar ini, Ziyi tidak bisa menahan tangisnya di pelukan hangatnya, membiarkan air hujan dan air mata bercampur dan menghanyutkan semua luka yang tersembunyi. Jiang Cheng, Ziyi, asisten kecil Kiao Kiao dan sekretaris MA duduk bersama memanggang buah dan minum teh dalam suasana yang sangat nyaman. Tiba-tiba seseorang menelepon Jiang Cheng, memintanya untuk kembali, tetapi dia tidak setuju, hanya menatap Ziyi dan mengatakan bahwa dia harus tetap tinggal untuk melakukan hal besar dalam hidupnya. Pada saat ini, Ziyi asyik memperkenalkan selide yang dia buat untuk mempromosikan kampung halaman, yang membantu menarik lebih banyak wisatawan. Hal ini membuat semua orang sangat tertarik dan mengagumi bakatnya. Dia juga mengusulkan ide untuk menggabungkan opera dengan pesta teh sore, karena itu adalah ciri khas lokal. Sekretaris MA mengatakan bahwa dia mengenal seorang guru opera yang sangat terkenal dan berjanji akan memperkenalkan mereka untuk mencoba belajar. Shen Ziyi dan Jiang Cheng pergi belajar bersama, dan guru itu mengajari mereka dengan sangat antusias. Dari gerakan, mata, hingga emosi, semuanya harus hidup, dan keduanya juga berlatih dengan tekun selama berhari-hari. Kemudian bawahan memberitahu Jiang Dahai bahwa Shen Ziyi sedang belajar opera, dan dia segera memutuskan untuk menghentikannya agar tidak mencapai tujuannya. Malam itu Jiang Dahai diam-diam datang ke ruang latihan, mengunci pintu dari luar lalu memutus kabel listrik.
Meskipun terkejut, dia tetap berusaha menyelesaikannya. Jiang Cheng melihat listrik padam dan meminta Zhi untuk berhenti berlatih dan kembali. Karena dia takut gelap, dia berpegangan erat padanya. Keduanya meraba-raba ke pintu, tetapi tidak bisa membukanya. Zhi berteriak panik bahwa ada hantu yang juga mengejutkannya, tetapi dia tetap menenangkannya dan pergi untuk memeriksa. Karena hari sudah gelap, dia menyalakan korek api dan melemparkannya ke arah hantu. Tanpa diduga tempat itu adalah jendela kaca, membuat korek api jatuh ke tumpukan kain. Api menyala dan dengan cepat menyebar. Jiang Dahai melihat api dan panik lalu melarikan diri. Di dalam kobaran api semakin besar membuat Jiang Cheng harus memecahkan jendela untuk melarikan diri, tetapi tanpa diduga di balik kaca ada jeruji besi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhi mulai tidak tahan dengan asap. Dia segera mencoba sekuat tenaga untuk mendobrak pintu utama. Keesokan harinya, ketika Zhi bangun, dia menemukan dirinya berbaring di tempat tidur. Dia bertanya dengan heran kepada Xiao Qiao mengapa dia ada di sini. Gadis kecil itu kemudian menceritakan bahwa Jiang Cheng telah membawanya kembali dan tadi malam ruang latihan terbakar sangat hebat. Hampir saja mereka berdua dalam bahaya. Zhi berjalan keluar kamar, semua orang bertanya dengan cemas, lalu dengan marah memaki-maki pelaku pembakaran yang begitu berani. Meskipun Jiang Cheng sangat khawatir, dia tetap mengakui kesalahannya. Dia mengatakan yang sebenarnya bahwa dia sendirilah yang menyebabkan kebakaran, meskipun itu bukan yang dia inginkan. Xiao Qiao marah dan memarahinya, tetapi bagaimanapun juga, yang terpenting adalah orang-orang tetap aman. Di desa, penduduk berkumpul dan bergosip tentang kebakaran tadi malam. Seseorang mengatakan telah melihat Jiang Cheng menggendong Zhi keluar dari kobaran api, sehingga mereka langsung curiga dengan hubungan keduanya, lalu berspekulasi bahwa mereka adalah pasangan, bahkan suami istri. Di jalan, Jiang Cheng dan Zhi bertemu dengan seorang bibi. Dia mengatakan bahwa jika dia adalah suami Zhi, dia harus menghargainya karena dia cantik dan berbakat. Zhi buru-buru menjelaskan, sementara Jiang Cheng justru terlihat sangat senang dengan rumor itu. Sebelum pergi dia berbalik dan berpesan kepada bibi itu untuk lebih banyak menyebarkan rumor. Saat ini, Xiao Qiao sedang berjalan berkeliling dan membagikan brosur untuk memberitahu semua orang tentang pertunjukan opera yang akan diadakan malam ini di kampung halaman. Seseorang lewat, dia memberikan brosur kepada mereka. Mereka mengangguk tetapi menjatuhkannya ke tanah dan pergi, membuatnya sedih. Namun, tidak lama kemudian, penduduk desa mulai berdatangan dalam jumlah besar dan menunjukkan minat. Dia dengan cepat membagikan semua brosur dan berharap semua orang akan datang. Malam itu, Jiang Cheng dan Zhi dirias dengan hati-hati, mengenakan pakaian mewah dan naik ke panggung untuk tampil. Seluruh penonton menonton dengan saksama. Semua orang terpesona, sementara Jiang Dahai diam-diam merencanakan kejahatan. Dia diam-diam memotong tali yang menahan papan di belakang mereka berdua. Ketika Jiang Cheng turun dari panggung untuk membungkuk kepada penonton, tali itu terputus. Dia berbalik dan melihat papan itu jatuh ke arah Zhi. Dia segera berlari sekuat tenaga, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Jiang Cheng terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit karena dia berlari untuk melindungi Shen Zhi. Dia sangat khawatir sehingga dia meminta semua orang untuk kembali terlebih dahulu, sementara dia akan tinggal untuk merawatnya. Dalam keheningan, dia duduk di samping ranjang rumah sakit, menatapnya lalu memikirkan kembali saat dia tanpa ragu berlari untuk melindunginya dan tak lama kemudian tertidur karena kelelahan. Beberapa saat kemudian Jiang Cheng bangun, yang dia lihat adalah Zhi yang tertidur di lengannya. Sudut bibirnya sedikit tersenyum kecil lalu berpura-pura kesakitan untuk menggodanya. Dia terkejut dan hendak memanggil dokter tetapi dia buru-buru menghentikannya. Dia berkata dengan tegas bahwa dokter telah berpesan untuk beristirahat di tempat tidur selama beberapa hari sebelum diizinkan keluar dari rumah sakit. Setelah itu dia memarahi dan menyalahkannya karena bodoh dan kekanak-kanakan karena tidak memedulikan bahaya. Jiang Cheng mendengar dia mengatakan bahwa dia kekanak-kanakan, jadi dia berpikir serius dan memutuskan untuk bersikap lebih dewasa. Jadi dia tiba-tiba mengatakan ingin mandi dan memintanya untuk membantunya melepaskan pakaiannya karena tangannya sakit dan tidak bisa bergerak. Zhi malu dan mukanya memerah tetapi karena khawatir dia hanya bisa menutup matanya untuk membantu melepaskan bajunya. Tanpa diduga, setelah dia selesai melepasnya, dia mengangkat dagunya dan memaksanya untuk membuka matanya, lalu mengencangkan otot-ototnya untuk memamerkan tubuhnya dengan ekspresi yang sangat sombong untuk membuktikan bahwa dia benar-benar dewasa. Jelas dia sudah tidak kesakitan lagi tetapi dia bahkan menambahkan kalimat meminta untuk melepaskan celananya juga yang membuat wajahnya marah. Saat keluar dari rumah sakit, dia berusaha mengejarnya untuk menjelaskan tetapi dia tidak mau mendengarkan, bahkan menyuruhnya menjauh. Tepat pada saat itu, Xiao Qiao mengusulkan untuk mengambil foto bersama untuk diposting bersama dengan pertunjukan opera mereka berdua untuk membantu menarik perhatian dan meningkatkan ketenaran kampung halaman. Shen Zhi enggan setuju, meskipun dia masih marah di luar tetapi di dalam hati dia tahu dia tidak bermaksud buruk. Ketika Xiao Qiao sedang tidur nyenyak, ponselnya terus-menerus berbunyi pesan. Dia menyalakannya untuk melihat dan menemukan bahwa akun mereka
mereka telah meningkat jumlah pengikutnya. Sangat gembira, dia segera berlari untuk memberitahu semua orang untuk mengadakan pesta perayaan besar bersama. Keesokan harinya, saat berjalan di jalan, Lin Lin tiba-tiba berbisik di telinga Shen Ziyi menanyakan apakah Jiang Cheng menyukainya. Ziyi langsung menyangkal dan mengatakan bahwa dia hanya seorang junior. Hanya karena dia berterima kasih karena dia pernah membantunya, dia memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi Lin Lin tidak percaya. Dia bersikeras bahwa penglihatannya tidak salah, jelas ada perasaan di antara keduanya. Sesampainya di kampung halaman, Xiao Qiao dan MAI juga kembali, keduanya dengan wajah lesu mengumumkan bahwa mereka masih belum bisa menjual sayuran yang tersisa. Jiang Cheng melihat situasinya tidak baik dan langsung memikirkan ide unik, yaitu menggunakan sayuran itu untuk membuat kimchi. Semua orang setelah mendengarnya setuju karena merasa sangat masuk akal. Jadi diputuskan untuk mencari Bibi Wang untuk meminta bimbingan. Shen Ziyi segera mengingatkan Jiang Cheng bahwa Bibi Wang terkenal sulit. Namun dia sangat percaya diri, menyuruhnya untuk percaya pada kepandaiannya berbicara. Pada awalnya ketika Ziyi meminta, Bibi Wang menolak dengan tegas. Tetapi ketika Jiang Cheng mulai menceritakan kisah putra sekretaris MA yang sedang jatuh cinta dengan gadis kecil staf kampung halaman, Bibi Wang tiba-tiba merasa tertarik dan ingin terus mendengarkan. Syaratnya adalah harus mengajari mereka cara membuat kimchi, dan dia langsung setuju tanpa ragu. Sementara itu di Hatokashia, Xiao Qiao dan MAI masuk dapur bersama. Dia berinisiatif membantu gadis itu mengenakan celemek. Tetapi pada saat itu dia tiba-tiba berbalik sehingga dia tanpa sengaja memeluk pinggangnya. Keduanya saling memandang dengan canggung, mata mereka penuh malu dan getaran. Keesokan paginya, tiba-tiba gerbang kampung halaman terdengar suara petasan meledak, karpet merah juga digelar. Shen Ziyi dan Jiang Cheng berlari keluar untuk melihat dan menemukan seorang pria asing muncul. Dia adalah Jiang Chuyang. Teman sekolah lama Shen Ziyi baru bertemu sudah bersikap sangat akrab dan santai seperti di rumah sendiri. Hal itu membuat Jiang Cheng merasa tidak nyaman. Dia memamerkan bahwa dia memiliki mobil mewah dan mengundang Xiao Qiao jika dia suka. Dia bisa pergi jalan-jalan yang membuat dia senang dan langsung pergi. Kata-kata itu membuat Jiang Cheng hanya menyeringai. Ziyi kemudian menarik Lin Lin yang bingung keluar untuk berbicara dengan Chuyang. Sementara itu, Jiang Cheng dengan cepat menarik Ziyi ke samping untuk mengingatkan bahwa teman sekelasnya ini terlihat tidak bisa dipercaya. Kemudian ketika dia mengetahui bahwa pria itu ingin menyewa kamar di penginapan, Jiang Cheng segera pergi keluar dengan sengaja memperkenalkan kamar termahal dengan pemandangan dan mengatakan bahwa itu sangat cocok dengan orang-orang sukses dan berkarisma seperti dia. Mendengar itu Jiang Chuyang menunjukkan dirinya punya banyak uang dan langsung setuju. Baru ketika membayar dia terkejut karena harganya terlalu mahal. Tetapi tetap harus berpura-pura bahagia dan mengatakan kepada Ziyi untuk melanjutkan pekerjaannya sementara Xiao Qiao menuntunnya untuk melihat kamar. Ziyi melihat itu dan mengingatkan Jiang Cheng bahwa dia tidak seharusnya melakukan itu, tetapi dia berpikir bahwa dia hanya berusaha mencari uang untuk kampung halaman, jadi tidak ada yang salah. Dia juga mengatakan bahwa jas yang dikenakan pria itu tidak dibuat khusus. Ziyi tidak percaya karena dia pikir Jiang Cheng tidak pernah memakai jenis itu. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Keesokan harinya, Jiang Chuyang dengan gembira pergi menata bunga di vas-vas kosong di area resepsionis dan kebetulan Lin Lin dan MAI lewat. MAI baru melihatnya langsung mengetahui bahwa itu adalah bunga anturium. Dia segera bertanya siapa yang memotong bunga hiasnya, dan Jiang Chuyang mengeluarkan seikat bunga lain dan memberikannya kepada Lin Lin yang membuat MAI marah. Setelah Jiang Chuyang tahu bahwa itu adalah bunga yang ditanam oleh MAI, dia terlihat sedikit bingung tetapi tetap berusaha mempertahankan sikap cuek. Dia mengatakan bahwa dia akan membayar kerusakannya saja, yang membuat MAI sangat marah hingga dia ingin pria itu menanam kembali semua bunga yang telah dipotongnya dengan tangannya sendiri. Dan karena Lin Lin ada di sana, Jiang Chuyang terpaksa mengangguk setuju. Keesokan harinya, Lin Lin menemukan masalah yang sangat serius, yaitu beras yang dijual oleh kampung halaman mendapat ulasan yang sangat buruk dari netizen. Mereka mengatakan berasnya ada ulat dan tidak bisa dimakan, disertai dengan serangkaian komentar negatif yang membuat reputasi kampung halaman anjlok. Dia memutuskan untuk menghubungi akun-akun yang memberikan ulasan negatif untuk, jika memang kesalahan kampung halaman, akan segera memberikan kompensasi untuk menangani krisis secepat mungkin. Pada saat ini, Jiang Chuyang masuk dengan rambut acak-acakan yang berdiri tegak ke langit, dan terlihat sangat lelah karena menanam bunga tetapi melompat-lompat menunjukkan dirinya penuh energi, dan tidak ada yang peduli karena semua orang khawatir tentang masalah beras busuk di tempat lain. Jiang Dahai sedang duduk bersama sekelompok penduduk desa dekatnya. Di permukaan, dia selalu berbicara demi kepentingan penduduk desa tetapi sebenarnya hanya bertujuan untuk mengganggu Shen Ziyi untuk membalas dendam atas kejadian masa lalu. Tepat pada saat itu, sekretaris MA bergegas kembali ke kampung halaman untuk mengumumkan bahwa dia telah menyelidiki dan menemukan bahwa beras busuk itu dibuat oleh Jiang Dahai yang berkolusi dengan beberapa kerabat di desa. Xiao Qiao dan Lin Lin setelah mengetahui hal itu sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah orang desa tetapi melakukan hal yang tidak bermoral. Mereka dengan cepat menarik Shen Ziyi dan Jiang Cheng ke tempat Jiang Dahai sedang rapat untuk
berhadapan. Mereka menendang pintu dan masuk dengan kantong beras busuk di tangan, memaksa dia untuk menjelaskan dengan jelas. Awalnya dia masih berbelit-belit menyangkal kejahatannya, tetapi ketika Zhi menunjukkan bukti pada kemasan, dia panik dan terduduk di kursi tidak bisa berkata-kata. Semua orang mengancam akan melapor ke polisi dan salah satu dari mereka terlalu takut sehingga dia buru-buru meminta belas kasihan dan berjanji tidak akan mengulanginya, tetapi segera ditampar keras oleh Jiang Dahai. Setelah itu, mereka mencoba pergi tetapi Jiang Cheng menjegal kaki mereka sehingga seluruh kelompok jatuh dalam kemarahan. Akhir pekan itu, sekelompok besar wisatawan membanjiri desa Nanning. Semua orang tidak henti-hentinya memuji pemandangan indah di sana. Xiao Qiao sedang siaran langsung ketika dua tamu datang untuk bertanya tentang sewa kamar. Gadis itu sangat mengagumi Xiao Qiao sehingga dia meminta untuk berfoto bersama. Setelah disetujui, dia sangat senang. Tetapi karena jumlah tamu terlalu banyak, semua kamar sudah penuh, kedua orang itu terpaksa pergi dengan menyesal. Beberapa saat kemudian, Lin Lin memberitahu Xiao Qiao kabar yang sangat menggembirakan bahwa besok akan ada wartawan dari stasiun televisi yang datang untuk mewawancarainya. Sementara itu, Jiang Cheng sedang berpartisipasi dalam pelajaran membuat keramik dengan semua orang ketika tiba-tiba listrik padam sehingga dia harus buru-buru mencari sekretaris MA untuk memberitahunya. Dalam perjalanan, dia tidak sengaja mendengar Jiang Chu yang sedang berbicara dengan sekelompok preman tentang menyewa orang dan menyewa mobil. Isi pembicaraan itu tampak mencurigakan sehingga Jiang Cheng berencana mengeluarkan ponselnya untuk merekam sebagai bukti, tetapi dia dengan cepat pergi. Beberapa saat kemudian, MAI juga datang untuk memeriksa sistem kelistrikan dan memastikan tidak akan ada pemadaman listrik mendadak lagi. Jiang Cheng segera berlari dan menelepon Lin Lin untuk memperingatkannya tentang Jiang Chu yang tetapi dia tidak ada di sana, sehingga dia hanya bisa menceritakan semuanya kepada semua orang. Setelah mendengarkan, semua orang setuju bahwa jika apa yang dikatakan Jiang Cheng adalah kebenaran, mereka harus segera memperingatkan Lin Lin untuk menjauhi orang berbahaya itu. Xiao Qiao sedang marah memaki Jiang Chu yang mengatakan bahwa jika dia benar-benar bajingan, dia tidak akan ragu untuk mencabik-cabiknya. Tepat pada saat itu, dia masuk dari luar yang membuat seluruh kelompok terkejut. Semua orang buru-buru mengalihkan pembicaraan, dia memberikan Shen Xi sekantong makanan lalu, dengan terus terang mengatakan bahwa dia memiliki perasaan terhadap Lin Lin. Dia berharap semua orang akan membantunya berbicara baik-baik dengan gadis itu, namun semua orang menunjukkan sikap tidak senang. Hanya Zhi yang tetap tenang dan melanjutkan percakapan dengan lembut. Setelah dia pergi, seluruh kelompok segera membahas rencana untuk menyelidiki kebenaran masalah tersebut. Memutuskan untuk mencari kedua kaki tangannya untuk menanyakan semuanya dengan jelas dan mulai melacak petunjuk dari kamera pengawas di sekitar desa untuk melihat di mana mereka berada. Saat makan, hanya Jiang Cheng, Triye, Lam Lam, dan Hang So Duong duduk bersama. Dia tiba-tiba angkat bicara, meminta untuk pindah dan tinggal di kamar yang sama dengan Lam Lam agar lebih mudah melindunginya, membuat Giang TRNG dan Triye sangat khawatir. Dia juga menggenggam tangan Lam Lam dan memohon dengan tulus, membuat Lam Lam sedikit goyah. Untungnya, Triye dengan cerdik mengalihkan perhatian dengan memuji makanan dan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya pada Lam Lam apakah dia bisa tinggal di sana sebentar lagi. Lam Lam bertanya dengan rasa ingin tahu alasannya, dan Triye menjadi sedikit canggung. Giang TRNG dengan cepat menjawab bahwa Triye baru saja pergi ke dokter dan didiagnosis menderita gangguan mental ringan, jadi dia tidak boleh hidup sendirian dan membutuhkan seseorang di sisinya. Mendengar itu, Lam Lam setuju tanpa ragu, sementara Hang So Duong marah karena rencananya gagal. Dia mengubah wajahnya menjadi menyedihkan dan mengatakan bahwa adiknya menderita leukemia dan dirawat di rumah sakit. Dia membutuhkan pinjaman 100.000 yuan untuk biaya rumah sakit dan sangat memohon bantuan Lam Lam. Namun, karena Lam Lam tidak punya uang sebanyak itu, dia hanya bisa mentransfer 20.000 yuan kepadanya terlebih dahulu. Giang TRNG dan Triye sangat kesal mendengarnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Giang TRNG segera mengirim pesan kepada MAY untuk memulai tindakan. Dia mengumumkan kepada seluruh desa melalui pengeras suara bahwa dia berterima kasih kepada Hang So Duong yang telah menghabiskan banyak uang untuk desa selama ini, dan akan segera pergi, jadi dia akan mempersembahkan pertunjukan menyanyi perpisahan untuknya. Ketika dua kaki tangannya mendengar berita itu, mereka curiga bahwa Hang So Duong berencana untuk melarikan diri sendirian, jadi mereka segera pergi ke homestay untuk mencarinya. Hang So Duong panik dan mencoba melarikan diri tetapi ditemukan dan ditahan. Pada saat ini, semuanya terungkap. Kedua orang itu menceritakan semua skema yang mereka buat untuk menipu uang, yang membuat Lam Lam benar-benar kecewa. Semua orang juga marah dan tidak ada lagi yang mau membantunya, jadi mereka membiarkan kedua orang itu menyeretnya pergi. Lam Lam kemudian pergi ke Tiu Qiu untuk bertanya mengapa dia tahu kebenarannya tetapi tidak memberitahunya. Tiu Qiu dengan lembut berkata bahwa dia diam karena dia tidak ingin Lam Lam terluka.
Setelah itu, mereka berdua minum bersama untuk memperbaiki hubungan persaudaraan yang erat. Giang TRNG secara tidak sengaja mendengar Chie menyebutkan bahwa ayahnya akan datang mencarinya, jadi dia segera mengemudi untuk mencari ayahnya terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia menemukan ayahnya terbaring di tengah jalan karena kecelakaan, jadi dia buru-buru membawanya ke rumah sakit. Chie juga datang ke sana. Meskipun di dalam hatinya masih ada banyak dendam karena perlakuan buruk di masa lalu, dia tetap tidak tega meninggalkannya dalam situasi seperti itu. Setelah stabil, dia masuk ke kamar pasien untuk bertanya, dan ayahnya mengatakan bahwa dia datang untuk mencari putranya. Dia kemudian menelepon adik laki-lakinya untuk memintanya menjenguk ayah mereka, tetapi dia dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa dia tidak punya waktu. Padahal sebenarnya dia sedang sibuk berjudi dengan Giang Daihai. Chie sangat kecewa tetapi masih sabar berbicara dengan ayahnya. Lalu dia diam-diam pergi agar ayahnya bisa beristirahat. Ayahnya ingin memanggilnya kembali tetapi tenggorokannya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi ke tempat adik laki-lakinya yang durhaka. Dia memarahinya karena tidak peduli dengan ayah kandungnya, tetapi dia tidak hanya tidak menyesal, dia malah memarahinya kembali. Dia marah dan menamparnya, yang membuatnya gila dan mendorongnya, tetapi untungnya Giang TRNG datang tepat waktu dan menahannya dari dorongan itu. Giang TRNG membawa Shen Chie pulang. Dia mencoba mengeluarkan anggur untuk minum untuk meredakan kesedihannya, tetapi dia menghentikannya. Sebaliknya, dia memberinya segelas jus dan dengan ramah bertanya tentang luka di kakinya. Kemudian, dia dengan lembut membungkuk dan meniupnya seolah-olah ingin meredakan rasa sakitnya. Chie secara tidak sengaja melihat ke pintu dan melihat Tiu Qiu berdiri di sana melihat, jadi dia buru-buru menarik kakinya dengan malu. Tiu Qiu masuk mengambil dokumen dan dengan nakal menyuruh mereka berdua untuk melanjutkan, membuat suasana semakin canggung. Setelah itu, dia berlari mencari MIE dan mengeluh. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia terus merapikan laporan, jadi dia dengan lembut membalikkan bahunya, menatap matanya dalam-dalam, dan mengungkapkan perasaan yang telah dia sembunyikan selama ini. Dia juga dengan terharu mengakui bahwa sejak dia muncul, bayangannya telah memenuhi pikirannya. MIE mengumpulkan semua keberaniannya dan mengatakan bahwa dia menyukainya dan ingin bersama dengannya. Mendengar itu, Tiu Qiu tidak bisa menahan emosinya. Air mata mengalir, dia bergegas memeluknya erat-erat dalam pelukan bahagia. Malam itu, semua orang duduk bersama dan makan dengan gembira. Menyaksikan momen manis MIE dan Tiu Qiu saat mereka secara resmi mengumumkan hubungan mereka membuat seluruh meja makan dipenuhi dengan tawa ucapan selamat. Keesokan harinya, Giang TRNG dengan gembira memamerkan hasil keramiknya dan bahkan mengambil labu untuk berpura-pura menjadi karakter dalam Journey to the West, membuat semua orang tertawa. Lam Lam keluar dengan wajah sedih. Ketika orang-orang bertanya, dia mengatakan bahwa ibunya akan datang untuk menarik modal karena uang yang dia investasikan di homestay adalah pinjaman dari ibunya. Sementara itu, Ibu Lam Lam sejak awal tidak mendukung keputusannya untuk bekerja di sini, jadi kali ini akan sangat menegangkan. Giang TRNG mengusulkan agar semua orang pergi keluar dan bersembunyi selama sehari untuk menenangkan pikiran, tetapi Chie mengatakan bahwa mereka bisa bersembunyi selama 1 hari tetapi tidak bisa selamanya, jadi mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka bersama-sama menyemangati Lam Lam untuk mendapatkan kembali semangatnya dan mencoba menyambut ibunya dengan baik. Siapa tahu, mungkin mereka bisa mengubah pikirannya. Keesokan paginya, Shen Chie dan Tiu Qiu berpakaian rapi dan berdiri di depan gerbang homestay untuk menunggu Ibu Lam Lam. Tiu Qiu terus berusaha membuka payung tetapi tidak bisa. Sementara itu, sang nyonya begitu turun dari mobil, dia sudah menunjukkan sikap merendahkan. Chie secara proaktif memperkenalkan diri dan mengulurkan tangan untuk bersalaman, tetapi wanita itu mengabaikannya dan berjalan ke halaman. MIE juga keluar untuk menyapa. Ketika wanita itu melihatnya, dia tampak sedikit lebih baik tetapi masih bersikap sombong karena tempat ini hanyalah pedesaan miskin. Tiu Qiu mengundangnya untuk sarapan, tetapi dia pura-pura lelah dan meminta putrinya untuk membawanya ke kamar untuk beristirahat. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa makan makanan yang aneh-aneh itu. Lam Lam membawa ibunya ke kamar paling mewah. Dia memperkenalkan pemandangan alam yang segar, berharap ibunya bisa berubah pikiran, tetapi dia tetap bersikeras agar putrinya kembali ke kota. Tidak ingin meninggalkannya di tempat pedesaan ini lagi, Lam Lam menatap ibunya dan dengan kecewa berkata bahwa jika ibunya ingin kembali, dia bisa kembali lebih dulu. Sedangkan dia tidak akan pergi kemana-mana, dia telah memutuskan untuk tetap di tempat ini. Tiu Qiu menyajikan hidangan telur orak-arik yang sangat disukai putrinya kepada Ibu Lam Lam, tetapi dia hanya berkomentar acuh tak acuh bahwa hidangan itu biasa saja. Tiu Qiu kemudian menjelaskan bahwa hidangan itu dimasak oleh Lam Lam sendiri di dapur khusus untuk ibunya karena dia benar-benar peduli padanya. Hal ini membuat wanita itu terkejut karena putrinya tidak pernah memasak sebelumnya. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia mengetahui bahwa putrinya masih ingat hidangan telur orak-arik sederhana yang sering dia masakan untuknya saat kecil. Saat ini, wanita itu melunak dan mengatakan yang sebenarnya bahwa dia telah diam-diam menyelidiki bisnis homestay dan meminta semua orang untuk makan terlebih dahulu. Setelah makan, mereka akan melanjutkan pembicaraan. Selama beberapa hari terakhir,
Giang TRNG masih rajin belajar membuat keramik dengan gurunya. Dia membuat kemajuan yang jelas, tidak hanya tahu cara membuat tetapi juga memperkenalkan produk-produk keramik hijau khas di toko dengan antusias kepada para wisatawan. Mulai dari cangkir air hingga semuanya dibuat dengan sangat halus, membuat semua orang terkesan. Setelah itu, dia juga membawa tamu kembali ke homestay untuk berkeliling dan beristirahat. Ibu Lam juga mengambil kesempatan itu untuk berjalan-jalan di sekitar homestay dan melihat bahwa tempat itu memang seperti yang dikatakan putrinya. Melihat semuanya rapi dan teratur, hatinya perlahan berubah. Kakak Wang sedang memimpin rombongan turis berkeliling desa, mereka berjalan sambil memuji keindahan puitis desa. Kakak Wang tersenyum bangga dan berkata bahwa itu semua berkat kerja keras para pemuda yang memilih untuk tinggal dan membangun homestay. Berkat mereka, pedesaan baru berkembang seperti sekarang. Rombongan tamu sekitar 20 orang yang dipimpin oleh Giang TRNG membuat meja depan penuh sesak. Shen Qiye dan Tiu Qiu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka ketika melihat banyaknya tamu. Karyawan mengumumkan bahwa kamar sudah habis, Cie segera meminta semua orang untuk berbicara dengan suara rendah. Lam dengan gembira memberitahu Tiu Qiu bahwa Ketua Zheng akan datang untuk menandatangani kontrak untuk mahasiswa yang datang untuk magang sebagai peneliti. Begitu dia menyebutkannya, dia benar-benar datang. Dia tidak henti-hentinya memuji semua orang, terutama Giang TRNG ketika dia tahu bahwa dia terpilih sebagai satu-satunya murid Lao Chao, seniman keramik terkenal. Dia juga bertanya kepada Lam apakah dia tertarik untuk menjadikan tempat ini sebagai basis kreatif, karena kondisinya sangat cocok. Dia akan memperkenalkan lebih banyak teman untuk mengembangkan proyek bersama. Lam dengan senang hati setuju dan dia juga dengan senang hati menandatangani kontrak. Malam itu, Shen Qiye dan Tiu Qiu sibuk menyiapkan makanan untuk Lam dan ibunya. Lam dengan lembut meminta maaf kepada ibunya karena marah sebelumnya, tetapi dia tetap menegaskan bahwa dia ingin tinggal. Qiye dan Tiu Qiu juga dengan tulus meminta izin kepada nyonya untuk membiarkan Lam tinggal. Tidak perlu berinvestasi lebih lanjut karena dia sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, keluarga yang tak tergantikan. Kali ini ibunya tidak keberatan lagi dan diam-diam mengangguk setuju, membuat Lam terharu. Keesokan paginya, semua orang pergi mengantar ibunya ke mobil untuk kembali. Lam memegang tangan ibunya dan berpesan agar ayahnya tidak memintanya kembali lagi karena dia benar-benar telah memilih tempat ini untuk menetap dan membangun karir. Kembali ke kamar, dia terkejut menerima surat dari ibunya yang isinya mendukungnya untuk terus berinvestasi dengan hadiah kecil, yang membuatnya terharu hingga menangis dan memeluk Tiu Qiu. Setelah itu, seluruh kelompok duduk bersama menunggu Shen Qiye merangkum keuntungan dengan perasaan gugup. Tiu Qiu bahkan terlalu takut untuk menutup telinganya dan tidak berani mendengarkan. Qiye perlahan mengumumkan bahwa setelah dikurangi semua kerugian, keuntungannya mencapai lebih dari 2.900.000 yuan, yang membuat seluruh kelompok bersorak. Semua orang merasa lega dan gembira. Di kantor MIY, seseorang datang untuk mengumumkan tentang siswa yang kurang mampu di desa. Tepat pada saat itu, Shen Qiye juga baru saja tiba dan mendengar ceritanya, jadi dia segera mengusulkan untuk menggunakan keuntungan yang diperoleh dari homestay untuk disumbangkan dan membantu anak-anak. Guru dan MIY sangat terharu, gembira, dan tidak henti-hentinya berterima kasih padanya. Malam itu, Shen Qiye duduk sendirian di halaman, memandangi langit yang cerah dan taman yang hijau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenang saat Giang TRNG pernah mengatakan bahwa dia menyukai seorang senior. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia juga pernah mengatakan bahwa dia masih belum bisa melupakan orang itu. Ketika dia memikirkan kembali setiap gerak-gerik, setiap pandangan, dan setiap tindakan perhatian dari Giang TRNG untuknya, dia mulai mengerti. Orang yang dia cintai dari awal hingga akhir selalu adalah dia. Tepat pada saat itu, Giang TRNG berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Dia dengan lembut berkata bahwa pada awalnya dia datang ke tempat ini hanya untuk memperingatkan dan kemudian pergi. Tetapi sekarang dia tidak ingin pergi lagi karena di tempat ini ada seseorang yang tidak bisa dia tinggalkan. Sampai di sini, dia ragu-ragu, membuat Qiye menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat ragu-ragu, akhirnya dia dengan malu-malu mengakui bahwa orang yang dia sukai saat masih sekolah adalah dia, hanya karena dia terlalu pemalu untuk mengatakannya. Sekarang dia punya kesempatan, dia mengeluarkan cincin dan menyatakan cintanya secara langsung, membuat Qiye terkejut dan terharu. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, Giang Daihai sudah datang dengan orang-orang untuk mengganggu. Dia dengan keras menuntut uang yang telah dijanjikan oleh Qiye, mengancam akan menghancurkan tempat ini jika dia tidak memberikannya. Qiye dengan tenang mengatakan bahwa uang yang dia miliki telah diserahkan ke desa sesuai dengan janjinya kepada kepala desa dan dia tidak pernah menjanjikan apapun kepadanya. Tiu Qiu keluar dengan marah memarahinya sebagai orang jahat. Sementara penduduk desa sepenuhnya mendukung homestay, hanya dia yang selalu berusaha membuat masalah. Dia marah dan mencoba menyerang Qiye, tetapi dihentikan oleh Giang TRNG. Namun, dia terus membuat keributan, menyebabkan kepala desa dan penduduk desa datang untuk melihat. Kepala desa segera berdiri di sisi Qiye. Melihat itu, Giang Daihai dengan terang-terangan berbalik memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam dan mengambil semua barang berharga. Tindakan ini segera dicegah
dicegah oleh MAY yang berteriak dan penduduk desa juga angkat bicara untuk menasihati. Mereka menasihati dengan segala cara tetapi dia masih tidak mau berhenti. Akhirnya dia ditarik keluar secara paksa. Dia marah dan mengambil batu besar untuk dilemparkan langsung ke arah Giang TRNG. Shen Qiye melihat itu dan segera berlari untuk melindunginya. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba diselamatkan oleh orang lain. Ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, Giang TRNG baru menyadari bahwa itu adalah Mu Chen, mantan senior yang pernah memiliki hubungan asmara dengan Qiye. Tidak lama setelah itu, pernikahan meriah diadakan di homestay. Itu adalah upacara pernikahan Tiu Qiu dan MAY. Mereka berdua berjalan bersama dan terlihat sangat serasi. Menerima ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya dari teman-teman dan penduduk desa, semua orang mengambil foto kenang-kenangan bersama diiringi tawarnya. Hanya Qiye yang diam-diam meninggalkan tempat itu dengan wajah sedih. Mu Chen segera mengejarnya dan menahannya. Dia berharap dia kembali kepadanya, tetapi dia dengan tegas menolak karena dia percaya bahwa sejak pertunangan dibatalkan, tidak ada lagi yang tersisa di antara mereka. Giang TRNG kemudian juga muncul. Dia tidak bisa menahan diri dan meninju wajah Mu Chen karena menipu dia dalam cinta dan uang. Mu Chen segera membalas pukulan dan dengan lantang menyatakan bahwa hanya dia yang bisa membawa kebahagiaan bagi Qiye. Giang TRNG kemudian menegaskan bahwa orang yang disukainya adalah dirinya dan hampir menyerang lagi. Tetapi Qiye berlari keluar untuk menghentikannya. Suaranya penuh kelelahan dan kekecewaan. Dia berkata bahwa dia tidak menyukai siapapun dan kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan kedua pria itu berdiri di sana. Di malam hari dalam upacara pernikahan Tiu Qiu dan MAY, suasananya ramai, dipenuhi tawa, dan mereka pergi dari meja ke meja untuk menyajikan anggur. Shen Qiye buru-buru masuk dan segera ditanya oleh Tiu Qiu mengapa dia tidak terlihat sepanjang hari. Dia hanya menjawab bahwa dia pergi menonton dua anjing berkelahi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam duduk di meja pesta. Mu Chen juga dengan cepat mengikutinya masuk, mengatakan bahwa dia baru saja pindah ke sini. Kedua tuan rumah pesta itu terkejut, tetapi dia dengan senang hati memasukkan uang ke dalam amplop sebagai tanda ketulusan dan memberikannya kembali kepada Tiu Qiu. Setelah itu, Mu Chen pergi duduk di sebelah Triye. Giang TRNG masuk dengan wajah memar untuk mengucapkan selamat kepada pengantin baru. Ketika ditanya, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia digigit anjing. Lalu dia juga memilih untuk duduk di sebelah Triye. Tiu Qiu menatap Mu Chen dan terus memujinya karena tampan dan murah hati. Dia juga mengambil kesempatan itu untuk memperkenalkan dua temannya yang lajang dan berbakat. Namun, ketika Giang TRNG mengatakan bahwa dia adalah mantan pacar Triye, Tiu Qiu langsung pucat. Dengan marah, dia mengembalikan amplop dan hendak memarahi, tetapi MAY menariknya untuk mengundang minuman ke kelompok lain. Ziyi menyodorkan sumpit untuk mengundang dua orang di sebelahnya untuk makan, tetapi tidak ada yang mau menyentuh sumpit, yang membuatnya marah dan masuk ke rumah terlebih dahulu. Kedua pria itu juga diam-diam mengikutinya. Ketiganya berada di ruangan yang sama tanpa ada yang berbicara. Suasana terasa berat hingga seseorang bergegas masuk dan melaporkan bahwa seluruh desa menunjukkan tanda-tanda keracunan. Ketiganya segera berlari keluar untuk memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada obat di desa, rumah sakit jauh, dan orang-orang banyak. Situasi yang mendesak membuat Mu Chen memutuskan untuk pergi mencari daun patchouli untuk direbus sebagai pengobatan sementara. Ziyi juga ingin ikut, tetapi Jiang Cheng menghentikannya karena khawatir akan keselamatannya. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia tidak tahu seperti apa daun patchouli itu, dia membiarkannya pergi bersama Mu Chen. Mereka berdua dengan cepat menemukan daun itu dan kembali untuk merebus obat dan membagikannya kepada penduduk desa. Setelah semua orang meminumnya, mereka merasa lebih baik, yang membuat Xiao Qiao sedikit tenang. Malam tiba, Mu Chen terus merebus obat. Ziyi membantunya di sampingnya dan Jiang Cheng beralasan tidak merasa tenang dan juga tinggal. Dia duduk di satu sisi dan melihat kedua orang itu akrab, hatinya seperti terbakar. Keesokan paginya, Xiao Qiao membawa sarapan. Jiang Cheng hendak mengambilnya, tetapi dia menariknya kembali dan mengatakan itu adalah bagian Mu Chen. Kemudian dia juga berterima kasih padanya atas kejadian tadi malam. Ziyi juga berterima kasih kepada Mu Chen, tetapi dia dengan lembut mengatakan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan karena urusannya adalah urusannya juga, yang membuat Jiang Cheng menatapnya dengan marah. MAY telah menemukan penyebab keracunan penduduk desa, jadi dia pergi mengunjungi setiap rumah dan menyarankan mereka yang sakit parah untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Malam itu, Jiang Cheng membawa seorang tamu tua untuk menemui Ziyi dan memperkenalkan bahwa dia adalah seorang pelukis Feng Shui terkenal. Ziyi menunjukkan kekaguman yang besar dan segera memperkenalkan homestay-nya kepada pria itu dengan penuh semangat. Lao Li melihat vas bunga yang diletakkan di atas meja sangat indah, jadi dia melangkah untuk melihatnya. Jiang Cheng kemudian dengan senang hati memperkenalkan bahwa itu adalah karya yang dibuat oleh tangannya sendiri. Dia juga bercanda mengatakan bahwa itu adalah vas yang terbuat dari cinta. Lao Li mendengarnya dan memuji dia,
berpikir bahwa dia memang memiliki bakat. Baru mulai saja sudah bisa membuat barang yang begitu indah. Setelah itu, Jiang Cheng dengan antusias mengajaknya melihat kamar-kamar di homestay. Sementara itu, Xiao Qiao menemukan akun Laoli dan memberitahu Zhi bahwa dia adalah ketua asosiasi pelukis terkenal. Jika dia bersedia mempromosikan homestay, itu akan menjadi kesempatan emas. Sore itu, sekretaris MA datang menemui Jiang Cheng dan memintanya untuk menemaninya mengajari penduduk desa cara membuat tembikar. Mu Chen juga mengajukan diri untuk berpartisipasi karena dia mengatakan dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Qiao menyerahkan pekerjaan syuting kepadanya. Setelah kelas membuat tembikar adalah kelas keterampilan pertanian yang diajarkan oleh Mu Chen sendiri. Semua orang terkesan dengan penampilannya yang cerdas dan pengetahuannya yang luas. Kakak Wang bahkan menoleh untuk memuji Zhi karena beruntung memiliki teman-teman pria yang baik dan cakap di sisinya. Tetapi Zhi segera menyangkalnya dan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak seperti itu. Setelah kelas berakhir, Mu Chen berjalan ke Zhi, tetapi Xiao Qiao bertanya-tanya dan ingin bertanya beberapa pertanyaan. Pada saat ini, pena Zhi tidak sengaja jatuh. Dia dan Mu Chen sama-sama membungkuk untuk mengambilnya, yang membuat Jiang Cheng yang duduk di belakang merasa sangat tidak nyaman. Sore itu, saat dia duduk di meja depan, seorang penduduk desa berlari mencari Mu Chen dan memintanya untuk pergi melihat tanah di desa karena dia tidak mengerti mengapa tanaman mati massal. Mu Chen segera setuju dan pergi bersama mereka ke tempat itu. Dia melihat akar tanaman dan kemudian mengambil sampel tanah dan air untuk diperiksa. Pada saat yang sama, Xiao Qiao menemukan sebuah video yang sedang viral di internet. Dalam video itu, ada adegan seorang petugas kebersihan di homestay menggunakan handuk untuk membersihkan toilet lalu menggantungnya kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiang Cheng tiba-tiba teringat beberapa hari yang lalu dia menerima seorang blogger wanita yang menyewa kamar. Karena kamarnya penuh dan dia mengatakan ingin tinggal selama 3 bulan, dia dengan fleksibel menaikkan kelasnya untuk tinggal di kamar khusus. Tanpa diduga, ketika dia tiba di sana, dia menyebarkan semua barangnya untuk berfoto dan kemudian berpura-pura menjadi staf homestay. Setelah itu, dia sengaja merekam video menggunakan handuk untuk membersihkan toilet untuk diunggah ke internet, bahkan menelepon Zhi untuk mengancamnya. Xiao Qiao juga pernah berpapasan dengannya sekali tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh selain tato di tangannya. Para staf terus-menerus menelepon Xiao Qiao untuk melaporkan bahwa para pelanggan secara serentak menuntut pengembalian uang kamar. Mereka segera berlari untuk memeriksa dan melihat bahwa setiap orang kesal. Mereka menuntut uang kembali karena menganggap tempat ini tidak higienis. Zhi mencoba menjelaskan tetapi tidak ada yang mau mendengarkan, yang membuat situasi menjadi sangat kacau. Zhi khawatir karena selama seminggu terakhir tidak ada satupun tamu yang datang, menyebabkan homestay mengalami kerugian serius. Pada saat inilah dia benar-benar merasakan kekuatan internet. Lin Lin mengusulkan untuk memberikan uang untuk menyelesaikan masalah, tetapi Zhi tidak setuju karena jika dia melakukannya, pasti akan ada yang kedua kalinya dan dia tidak ingin kerja keras semua orang sia-sia. Xiao Qiao mengeluh bahwa pada saat-saat penting, Jiang Cheng tidak terlihat. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia selalu misterius. Begitu dia selesai berbicara, dia masuk dengan wajah gembira dan mengumumkan bahwa dia telah menemukan bukti. Dia tahu gadis itu adalah pemeras, jadi setelah meninggalkan tempat ini dia pasti akan terus ke homestay lain untuk melakukan triknya. Oleh karena itu, dia diam-diam mengikutinya dan merekam video di mana dia berpura-pura menjadi petugas kebersihan untuk melakukan trik yang sama. Semua orang mendengarnya dan sangat senang, tetapi Zhi hanya memperhatikan luka di tangan Jiang Cheng. Itu karena dia dipukul saat merekam video. Dia mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi staf di homestay lain dan membawanya ke kamar yang telah dia sewa sebelumnya. Kemudian dia menunggu sampai dia membersihkan toilet dan tiba-tiba masuk untuk merekam seluruh kejadian yang membuatnya panik dan mengambil barang-barang untuk memukulnya agar bisa melarikan diri. Malam itu, karena terlalu lelah, dia tertidur di ruang kerja. Zhi masuk dan melihatnya, lalu dengan lembut menyelimutinya dengan jaket dan dia terbangun. Keduanya duduk dan mengobrol dengan gembira dan dia terus mengedit video bukti untuk mengembalikan reputasi homestay. Keesokan harinya, kabar baik datang kepada semua orang ketika unggahan Jiang Cheng mendapat banyak perhatian dari warganet dan wajah asli blogger itu juga terungkap. Setelah ini, tidak ada yang akan percaya kata-katanya lagi. Di luar pintu ada banyak orang yang pernah menjadi korban gadis itu. Mereka datang untuk berterima kasih kepada Zhi karena telah berani bangkit dan menghukum penipu itu. Zhi pergi mencari Jiang Cheng untuk berterima kasih padanya dan dia menyuruhnya untuk tidak sungkan. Lalu tiba-tiba bertanya apakah Mu Chen mengganggunya selama beberapa hari terakhir saat dia tidak di rumah. Dia menjawab tidak lalu mengingat kembali kejadian malam sebelumnya. Saat itu dia duduk dan berbicara sambil memegang tangannya untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Dia ingin memperbaiki hubungan mereka, tetapi dia menarik tangannya dan menolak dengan tegas. Dia juga mengatakan bahwa hubungan mereka sudah lama berakhir dan memintanya untuk tidak melibatkan Jiang Cheng lagi, lalu dia pergi dengan cepat. Keesokan harinya, semua orang bersama Mu Chen melanjutkan survei
mengenai kondisi tanah di desa. Dia meyakinkan semua orang bahwa dia telah mengirim sampel tanah dan air ke laboratorium, jadi mereka hanya perlu menunggu hasilnya. Tiba-tiba seseorang berlari dan melaporkan bahwa tanaman mereka telah kembali subur berkat obat yang diberikan oleh MU Chen. Semua orang tidak segan-segan memuji dan bahkan menggoda ingin menjodohkan Zhi dengannya. Dia tersenyum canggung sementara Jiang Cheng hanya bisa mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Kelompok itu terus mengambil sampel air di area yang berbeda. Ketika sampai di tempat yang berbahaya, MU Chen mengulurkan tangan untuk menuntun Zhi, tetapi Jiang Cheng segera menyela, yang membuat MU Chen menunjukkan ketidakpuasannya. Kembali ke homestay saat Zhi berdiri di kursi dan mengulurkan tangan untuk mengambil buku, dia tidak sengaja terpleset. MU Chen bergegas untuk menangkapnya dan memeluknya. Tepat pada saat itu, Jiang Cheng masuk dan menyaksikan adegan itu. Dia salah paham bahwa dia adalah microwave dan marah, membanting pintu dan pergi. Zhi buru-buru berlari mengejarnya untuk menjelaskan dan ingin berterima kasih padanya atas semua yang telah dia lakukan. Tetapi dia tidak ingin mendengarkan dan hanya menyuruhnya pergi dan berterima kasih kepada MU Chen lalu kembali dan memikirkan baik-baik tentang apa dia baginya dan kemudian menjawab. Zhi pergi ke tempat bibi penjual kue untuk homestay untuk memberinya beberapa hadiah dan menyuruhnya membuat lebih banyak kue karena baru-baru ini banyak pelanggan memesan. Dia juga menawarkan diri untuk membantu, tetapi bibi itu menggelengkan kepala dan mengatakan tidak perlu karena sudah ada yang membantu. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Cheng keluar dari dalam rumah. Wajahnya yang tegang tiba-tiba terhenti ketika matanya bertemu dengan Zhi. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Jiang Cheng memutuskan untuk membaca lebih banyak buku tentang tumbuhan. Tidak lama kemudian, MI datang dan melaporkan bahwa Xiao Qiao mengatakan Zhi terus batuk. Dia hanya menjawab dengan dingin bahwa jika batuk, minumlah obat, yang membuat MI merasa tidak berdaya dan hendak pergi. Tetapi ketika dia berbalik, dia mengambil sebotol obat batuk dari laci dan menyelipkannya ke tangan MI untuk memberikannya kepada Zhi. Tetapi dia tidak pergi, dia menyuruhnya membawanya ke Zhi. Jiang Cheng tidak banyak bicara karena dia masih marah. Dia hanya memberikan kotak obat dan menyuruhnya istirahat. Dia akan mengambil alih pekerjaan memotretnya. Dia langsung memotret satu foto lalu membawanya dan bertanya apakah sudah cukup. Dia hanya menjawab lumayan. Lin Lin di sebelahnya langsung mengatakan lumayan dari Zhi berarti dia sudah sangat menghargainya. Sementara itu, Xiao Qiao menarik Jiang Cheng keluar untuk mengajarinya cara memotret. Tepat pada saat itu, MU Chen membawa buah-buahan untuk menawarkan kepada semua orang. Dia dan Lin Lin mengupas buah-buahan dan memberikannya kepada Zhi. Dia tidak menolak siapapun dan menerima keduanya. Jiang Cheng yang menyaksikannya langsung pergi dengan marah tanpa ragu-ragu. Zhi kemudian pergi mencari bibi penjual kue untuk membayar dan ditanya tentang pria yang menemaninya terakhir kali. Dia menjawab bahwa dia memiliki pekerjaan dan tidak bisa datang. Bibi itu bercerita bahwa dulu dia sering bertengkar dengan suaminya. Sekarang dia tidak bisa bertengkar lagi karena suaminya sudah beristirahat di dalam tanah. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kata-kata itu membuat Zhi banyak merenung dalam perjalanan pulang. Dia kebetulan bertemu dengan Xiao Qiao dan mengajaknya pergi ke pusat kota untuk makan dan minum. Dia sudah meminjam sepeda listrik jadi mereka berdua berangkat bersama. Langit semakin gelap dan hujan serta angin semakin kencang. Tetapi kedua gadis itu belum kembali, yang membuat Jiang Cheng dan semua orang di homestay sangat khawatir. MI datang dan mengumumkan bahwa baru-baru ini ada risiko banjir, yang membuat Jiang Cheng semakin cemas dan segera bergegas mencari mereka. Dia menemukan ponsel dan sepeda motor mereka tertimbun pohon dan batu, tetapi tidak melihat siapapun. Jadi dia panik dan berteriak memanggil nama Zhi. Akhirnya MI dan MU Chen adalah orang pertama yang menemukan mereka. MU Chen melepas jaketnya untuk memakaikannya kepada Zhi, tetapi kali ini dia menolak dan begitu dia mendengar suara Jiang Cheng memanggil, dia tidak peduli lagi dengan hujan dan angin, dia berlari ke sisinya. Ketika dia melihatnya aman, dia memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Setelah semuanya mereda, semua orang mengadakan pesta kecil untuk merayakan karena telah lolos dari bahaya. Saat makan, MI mengumumkan kabar baik bahwa desa telah dipasang jaring pelindung di lereng gunung yang berbahaya, sehingga akan meminimalkan kerusakan jika terjadi banjir. MU Chen memujinya sebagai sekretaris yang baik dan selalu bertanggung jawab terhadap penduduk desa. Setelah makan, kelompok itu bersama-sama melihat laporan terbaru tentang polusi air. MU Chen memutuskan untuk secara pribadi mensurvei lagi dan Jiang Cheng juga dengan cepat mengatakan ingin ikut. Kelompok itu bersama-sama pergi ke satu-satunya pabrik di desa karena mereka curiga tempat ini adalah penyebab polusi. Setelah berkeliling, mereka memutuskan untuk pergi ke sumber air di dekat pabrik untuk memeriksa dan menemukan bahwa air tersebut memang menunjukkan tanda-tanda polusi berat. Tetapi sayangnya tidak ada bukti yang jelas, jadi malam itu Jiang Cheng memutuskan untuk diam-diam pergi sendirian ke sungai di belakang pabrik untuk memotret adegan di mana limbah dibuang langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan. Keesokan harinya, MI membawa foto-foto itu sebagai bukti untuk berhadapan dengan pemilik pabrik kimia. Pria itu masih sengaja berdalih bahwa mengolah limbah itu mahal dan pada dasarnya tidak menganggap MI apa-apa. MI kemudian datang berterima kasih kepada Jiang Cheng atas semua yang telah dia lakukan untuk desa,
yang membuat Jiang Cheng sedikit malu dan merasa semuanya aneh. Mereka memutuskan untuk menunggu hasil laporan pemeriksaan kualitas air dan kemudian akan mengirimkan laporan kepada Badan Perlindungan Lingkungan. Setelah itu, Jiang Cheng pergi mencari Zhi dan bertanya apakah dia masih memikirkan tentang polusi pertanian. Dia hanya mengangguk sedikit dan mengatakan ada sesuatu yang terasa tidak benar di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya dengan lembut melepas jaketnya dan melingkarkannya di bahunya sebagai cara melindungi secara diam-diam. Keesokan harinya ketika Jiang Cheng sedang bermain game di halaman, Zhi datang untuk memulai percakapan. Dia bertanya apa yang dia pikirkan ketika dia pergi mencarinya hari itu. Dia hanya menjawab bahwa saat itu pikirannya kosong, hanya memikirkan satu hal, yaitu harus segera menemukannya, tetapi dia merasa dia terlambat satu langkah. Zhi hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba Mu Chen datang dan mengatakan bahwa supermarket sangat membutuhkan hasil pertanian, jadi mereka membutuhkan orang untuk mengangkutnya. Dia hendak pergi, tetapi Jiang Cheng mengambil alih tugas itu dan mengatakan dia akan pergi menggantikannya. Tanpa diduga, dalam perjalanan mengangkut barang, mobil mereka ditabrak langsung oleh truk yang melaju kencang dari arah berlawanan. Setelah itu pengemudi melarikan diri. Ketika Zhi mendengar kabar itu, dia segera berlari ke rumah sakit untuk mengunjungi Jiang Cheng. Begitu dia melihatnya diperban di sekujur tubuh, dia tidak bisa menahan air matanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika terjadi sesuatu padanya, dia akan menanggung tanggung jawab seumur hidup. Lalu dia menggenggam erat tangannya dan menangis terseduh-seduh. Tepat pada saat itu, seseorang di ranjang sebelah menarik tirai. Ternyata orang yang berbaring di sana adalah Jiang Cheng yang asli, sedangkan orang yang dia kasihanilah orang lain. Jiang Cheng tertawa dan mengatakan dia telah merekam semua pengakuan hatinya, yang membuatnya bingung dan marah. Dia berbalik untuk menyeka air matanya dan menyalahkannya mengapa dia menipunya. Jiang Cheng tidak menjawab, hanya memeluknya untuk menenangkannya sementara Mu Chen berdiri di luar pintu menyaksikan semuanya dengan mata penuh kebencian. Saat kembali, ia beralasan tangannya masih sakit untuk pergi ke dokter. Tetapi sebenarnya diam-diam menelepon manajer pabrik kimia untuk memberikan beberapa instruksi dan kemudian mengeluarkan foto mereka berdua. Dengan Zhi, ia membakar dan menginjak-injaknya tanpa ampun. Tidak lama kemudian di hari yang sama tangan-tangan mulai saling menyampaikan bahwa Mu Chen akan segera meninggalkan tempat ini karena tugasnya di sini telah selesai. Saat makan, Xiao Qiao masih mengeluh bahwa ia tidak ingin makan buah. Lalu Mu Chen menjelaskan bahwa buah-buahan mengandung banyak bahan yang mempercantik kulit, yang membuat gadis itu langsung berbinar dan memakannya. Ia juga mengatakan bahwa di desa masih banyak tanaman berharga lainnya yang memiliki efek anti penuaan dan permajaan, yang membuat seluruh kelompok sangat tertarik dan Yi segera mengeluarkan buku catatannya untuk mencatat setiap nama yang ia sebutkan. Mu Chen mencari Yi untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan desa. Ia terkejut bertanya mengapa ia pergi terburu-buru. Ia ingin memegang tangannya seolah ingin mempertahankan sedikit perasaan terakhir. Ia mengira ia enggan melepaskannya, tetapi ia hanya dengan lembut memintanya untuk segera kembali agar tidak melewatkan hal penting. Ia mengatakan ia ingin mendengar satu kalimat tetap di sini darinya, tetapi Yi hanya menekankan sekali lagi bahwa di antara mereka sudah berakhir sejak lama, yang membuat matanya redup penuh kekecewaan. Pada saat yang sama, manajer sebuah perusahaan farmasi telah membuat janji dengan direktur pabrik kimia di home estate milik Yi untuk membahas produk perawatan kulit anti-inflamasi. Tetapi ada bahan yang tidak memenuhi standar, yang membuat atasannya sangat marah karena ini adalah proyek utama. Direktur perbaikan kimia segera mengatakan bahwa pihaknya memiliki bahan baku berkualitas tinggi, tetapi harganya tidak murah. Tepat pada saat itu, Xiao Qiao tidak sengaja mendengarnya, jadi ia masuk dan dengan percaya diri memperkenalkan bahwa ia mengenal seseorang yang sangat baik yang dapat membantu semua orang menyelesaikan masalah ini. Tetapi direktur kimia itu takut kehilangan pelanggan, jadi ia berteriak mengusirnya keluar dan berkata kepada manajer perusahaan farmasi untuk berpikir dengan hati-hati. Xiao Qiao kemudian menceritakan seluruh kejadian kepada Lin Lin dan berdiskusi dengan Yi tentang mengundang Mu Chen untuk membantu membuat produk perawatan kulit. Karena jika berhasil, itu akan membawa manfaat besar bagi seluruh desa. Yi dan Yi kemudian bersama-sama mencari Mu Chen untuk meminta bantuan. Ia mengira Yi mencoba menahannya, jadi ia langsung setuju untuk tinggal. Keesokan harinya, manajer perusahaan farmasi mencari Xiao Qiao untuk memberikan kartu nama dan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan orang yang bisa membantunya. Tepat pada saat itu, Mu Chen muncul dan kedua belah pihak dengan cepat bekerja sama. Tidak lama kemudian, Mu Chen datang untuk bermain bir dan seseorang membawakan sebuah koper untuknya. Ia membayar 2 kali lipat kepada orang itu dan mengatakan bahwa mulai sekarang produk itu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Keesokan harinya, Mu Chen membawa sampel produk perawatan kulit yang lengkap sesuai dengan permintaan perusahaan farmasi dan mengatakan bahwa ia telah menambahkan tanaman alami untuk meningkatkan efektivitas tetapi tetap menjamin keamanan. Manajer setelah memeriksanya mengatakan akan kembali untuk meneliti lebih lanjut. Jika memungkinkan, perusahaan akan segera berinvestasi dalam produksi. Yi merasa proyek ini adalah peluang bagus untuk kedua belah pihak dan Mu Chen sangat senang karena ia dapat berkontribusi untuk membantu semua orang. Sementara itu, Tuan Mo, manajer perusahaan farmasi
Masih telah menolak untuk bekerja sama dengan pabrik kimia dan memutuskan untuk menandatangani perjanjian bisnis. Dengan kelompok Chi, direktur pabrik menjadi sangat marah dan gila. Ia datang ke Home Estate untuk menginterogasinya karena berani merusak bisnisnya. Ia bahkan berencana untuk menyakitinya, tetapi Jiang Cheng muncul tepat waktu untuk menghentikannya, yang membuat ia pergi dengan kesal. Malam itu, semua orang mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan penandatanganan kontrak. Namun, Chi dan Jiang Cheng masih merasa ada sesuatu yang sedikit tidak biasa karena bahan-bahan yang diperoleh sangat lancar, seolah-olah seseorang telah mengaturnya sebelumnya. Tetapi setelah diyakinkan oleh semua orang bahwa tidak apa-apa, mereka secara bertahap merasa tenang dan terus merayakan. Mu Chen mengatakan bahwa ia sedang minum obat sehingga tidak bisa minum alkohol. Lalu ia menggantinya dengan air dan bersulang dengan Jiang Cheng dan Chi. Ia mengakui kesalahan masa lalu dan mendoakan kebahagiaan bagi mereka berdua, yang membuat Jiang Cheng sedikit terkejut tetapi tetap dengan senang hati menerimanya karena itulah yang ia harapkan selama ini. Seluruh kelompok terus makan dan minum dengan gembira diiringi tawa dan kegembiraan yang riuh. Jiang Cheng tidak melihat THM Chi dimanapun, jadi ia khawatir dan meneleponnya. Namun, yang mengangkat telepon adalah ayahnya dengan suara gemetar, mengatakan bahwa Chi sedang dalam masalah dan memohon padanya untuk membawa 5 juta yuan ke pabrik kayu untuk menebusnya jika tidak hanya akan tersisa mayat. Mendengar itu, ia menjadi sangat panik dan segera membawa koper uang bersama Mu Chen ke tempat yang dijanjikan. Ia menyuruh Mu Chen menunggu di luar sementara ia masuk untuk bernegosiasi. Mu Chen hanya tersenyum licik karena semua yang terjadi sejak ia muncul berada dalam rencana yang ia atur sendiri untuk menargetkan Chi. Di dalam pabrik kayu, ayah Chi ditampar oleh seorang preman sampai wajahnya miring, yang membuatnya bingung mengapa ia dipukul padahal selama ini ia hanya di rumah dan tidak pernah membuat musuh dengan siapapun. Chi tahu dengan jelas bahwa mereka menargetkannya, jadi ia percaya apa yang dikatakan ayahnya. Jiang Cheng membawa koper masuk dan meminta untuk melepaskan Sandra terlebih dahulu sebelum memberikan uang, tetapi pemimpin preman tidak setuju dan malah menyerang Chi untuk memaksanya memberikan uang. Karena khawatir akan keselamatannya, ia terpaksa setuju. Namun, setelah menerima uang, mereka langsung berbalik tidak melepaskan Sandra dan bahkan memukulinya. Ketika ia melawan, mereka menyeret Chi keluar untuk mengancamnya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pukulan untuk melindunginya. Setiap pukulan beruntun yang mendarat membuatnya jatuh. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Chi menangis memohon dengan putus asa. Tepat pada saat itu, MI dan seluruh kelompok menyerbu masuk untuk memukuli mereka agar menghentikan tangan mereka, tetapi mereka tetap tidak bisa menghentikan mereka. MA datang ketika mendengar berita bahwa polisi akan segera datang, barulah mereka melarikan diri. Beberapa orang ditahan, sementara orang yang memegang koper uang berhasil melarikan diri. Setelah kembali ke Home Estate, ayah Chi mengakui bahwa ia adalah ayah yang buruk yang tidak pernah peduli pada putrinya. Xiao Qiao memarahi ia karena mengira kasus ini disebabkan olehnya, tetapi Chi hanya mengatakan bahwa mereka menargetkannya, bukan ia, dan Xiao Qiao harus meminta maaf karena salah menyalahkan ia. Setelah itu, Chi pergi menemui direktur pabrik kimia untuk mengklarifikasi semuanya, tetapi ia dengan tegas menyangkalnya. Ia kemudian memberikan rekaman pengakuan dari para penculik tadi malam. Pada saat yang sama, ia mengusulkan bahwa jika ia ingin mendapatkan pesanan dari Maneyermo, ia harus setuju untuk menggunakan bahan baku darinya. Awalnya ia tidak mau karena ia berpikir bahwa bahan bakunya didapat dengan biaya tinggi, tetapi ketika ia hendak pergi bersama perekam suara, ia terpaksa setuju. Semuanya mereda sementara, tetapi di dalam hatinya, Chi masih tidak bisa tidak curiga. THM Chi mendengar berita dari Xiao Qiao bahwa Mu Chen telah check out dan bersiap untuk pergi, jadi ia bergegas mengejarnya. Ketika ia melihat ia berlari ke arahnya, ia secara tidak sadar teringat kembali ke masa sekolah. Ia juga pernah berlari ke arahnya seperti itu. Ia berhenti di depannya hanya untuk mengucapkan terima kasih dan berpesan agar ia berhati-hati di jalan, bukan berniat untuk menahannya seperti yang ia harapkan. Ia menghela napas pelan, mengatakan ia telah berbuat salah padanya, lalu tiba-tiba memanggil Jiang Cheng yang bersembunyi di sudut. Jiang Cheng keluar dengan senyum canggung, mengatakan ia hanya kebetulan lewat dan tidak sengaja menguping. Mu Chen memandangi mereka berdua dan mengatakan ia harus pergi. Chi hendak mengantarnya tetapi dihentikan oleh Jiang Cheng karena ia adalah seorang pria yang tidak perlu diantar dan mobilnya juga akan segera tiba. Jadi ia tersenyum dan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Malam itu di KHNG Estai, MI datang untuk mengumumkan bahwa Direktur Zhang ingin memperluas pabrik dan berjanji tidak akan menyebabkan polusi lagi, tetapi meminta penduduk desa untuk menyumbangkan modal, yang membuat Chi khawatir. Keesokan paginya, penduduk desa berbondong-bondong ke pabrik, berteriak menuntut kembali uang hasil kerja keras mereka. Chi juga hadir dan mendengar MI mengatakan bahwa dalam satu malam, tempat ini telah dibersihkan, uang juga telah habis, dan ia menelepon tetapi tidak bisa dihubungi. Semua penduduk desa marah dan putus asa karena uang itu tidak mudah
telah didapat. Chi dan MI berusaha meyakinkan semua orang bahwa mereka akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali uang itu. Sementara itu, Direktur Zhang setelah menerima uang merasa bersalah dan bertanya kepada Mu Chen apakah ia harus melakukannya. Tetapi ia mengancamnya dengan dingin bahwa putranya ada di tangannya. Jika ia ingin hidup, ia harus patuh, tidak boleh membangkang, yang membuat ia hanya bisa menundukkan kepala dan menurut. Di pihak Qi, setelah melapor ke polisi, ia bersama Jiang Cheng pergi mencari dan menemukan tempat persembunyian Lau TRNG. Ia mempertanyakan bagaimana ia bisa mengambil uang dari orang miskin. Ia hanya menggelengkan kepala dan mengatakan itu untuk mencari nafkah. Lalu ia mengakui bahwa semuanya diatur oleh Mu Chen. Ia menculik putranya untuk mengendalikannya. Jika ia bisa menyelamatkan putranya, ia bersedia menanggung semua dosa. Qi setelah mendengarnya terdiam sesaat. Kemudian ia kembali ke Home Estate untuk menceritakan semuanya kepada semua orang. Semua orang marah ketika mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh Mu Chen secara terang-terangan. Saat itu Mu Chen sedang terburu-buru mengumpulkan semua uang di brankas dan memasukkannya ke dalam koper untuk melarikan diri. Direktur Zhang berlutut dan memeluk kakinya memohon belas kasihan untuk putranya, tetapi hanya menerima tendangan kejam dan ancaman dingin. Tepat pada saat itu, polisi datang dan menangkapnya di tempat. Qi meminta untuk berbicara beberapa kata terakhir dengannya. Ia dengan dingin mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan hanya karena ia ingin kembali bersamanya, tetapi ia memilih Jiang Cheng. Hal itu membuatnya gila karena cemburu. Ia menatapnya dengan mata penuh kekecewaan, mengatakan bahwa ia tidak dapat disembuhkan lagi, lalu ia berbalik pergi dengan diam-diam. Malam itu ia duduk sendirian minum anggur, hatinya berat dengan pikiran. Jiang Cheng datang dan duduk di sampingnya. Ia bertanya apa yang ia sukai darinya. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa jika suka, apa butuh alasan, tetapi jika perlu, ia menyukai semua hal tentangnya. Lalu ia membuat daftar yang panjang yang membuat mereka berdua tertawa. Ia bertanya lagi, apakah ia memiliki kekurangan? Ia menjawab dengan lembut bahwa kekurangan terbesarnya adalah ia tidak menyukainya sebanyak ia menyukainya. Ia menjawab dengan serius bahwa ia lebih menyukainya sebanyak ruang di tangannya. Lalu ia merentangkan tangannya. Ia mengatakan ia mabuk, tetapi ia menyangkalnya. Ia dengan lembut menarik kepalanya ke atas ke arah wajahnya hendak menciumnya. Tetapi tiba-tiba Xiao Qiao dan MI yang bersembunyi di sudut terjatuh, yang membuat mereka berdua harus berhenti. Mereka meminta maaf dan mengatakan untuk melanjutkan lalu buru-buru lari. Qi menarik baju Jiang Cheng lebih dekat dengan proaktif memberinya ciuman lembut, lalu beralasan untuk pergi, tetapi ia menariknya kembali dan memeluknya, lalu membalas dengan ciuman yang dalam dan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Tahan Qi mengumpulkan semua anggota Home Estate dan tiba-tiba mengumumkan bahwa ia ingin menjual Home Estate. Semua orang terkejut, terdiam, dan tidak mengerti alasannya karena tempat ini bukan hanya kerja kerasnya tetapi juga hati dan jiwa semua orang. Qi menjelaskan bahwa karena jumlah uang yang hilang dalam penipuan terlalu besar, ia tidak ingin penduduk desa jatuh ke dalam kesulitan atau ada yang menanggung utang. Lin Lin dengan ragu mengatakan bahwa ia akan meminjam uang dari ibunya untuk membantunya mengatasi kesulitan, tetapi Qi hanya dengan lembut menolak karena tidak ingin ada orang lain yang menderita. Ia memutuskan untuk menjual tempat ini agar semuanya berakhir dengan damai di mata setiap orang yang sedih dan kecewa yang tidak bisa disembunyikan. Saat malam tiba, Qi diam-diam memposting iklan untuk menjual Home Estate. Air matanya jatuh saat semua kenangan datang, tawa di dapur, sinar matahari di beranda. Wajah-wajah yang akrab, ia benar-benar tidak rela meninggalkan tempat yang berisi seluruh masa mudanya dan kepercayaannya. Keesokan paginya, ia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada setiap orang. MI atas nama penduduk desa berterima kasih atas hati luhurnya. Dokumen penjualan telah disiapkan, karyawan memberikan pena untuk ia tanda tangani, tetapi tiba-tiba Jiang Cheng menyerbu masuk. Ia merebut tumpukan dokumen. Dengan tegas membatalkan semua transaksi, matanya tegas saat ia mengatakan bahwa ia akan membayar uang itu. Tempat ini tidak perlu dijual. Xiao Qiao menangis kegirangan karena ia masih bisa bekerja di sini. Ia bertanya dari mana ia mendapatkan uang. Ia hanya tersenyum dan mengatakan ia mendapatkannya dari orang tuanya. Saat itulah semua orang tahu bahwa ia sebenarnya anak orang kaya. Syarat yang mereka berikan adalah ia harus membayar 50% dari modal dan bunga. Dan ia harus kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Tidak ada pilihan lain, ia terpaksa menerima. Sebelum pergi ia memeluk Qi, mengatakan bahwa kali ini ia pergi, tetapi ia pasti akan kembali. Bertahun-tahun kemudian, Jiang Yihi dan kelompoknya menjadi penjaga parkir. Ayah Qi juga menjadi penjaga keamanan, sementara Home Estate semakin berkembang, tamu datang berbondong-bondong. Tepat pada hari ulang tahun Qi, Jiang Cheng kembali dari kota membawa hadiah istimewa, jadi Xiao Qiao dan Lin Lin harus membawanya ke suatu tempat dengan cara yang misterius. Dalam suasana yang meriah, ia menceritakan hari pertama mereka bertemu, menceritakan tentang kerinduan selama 7 tahun terakhir, dan kali ini ia tidak akan membiarkannya pergi lagi. Di hadapan semua penduduk desa, ia berlutut dan melamarnya, mengeluarkan cincin yang hanya bisa dibeli sekali seumur hidup, mengatakan bahwa sepanjang hidupnya ia hanya mencintai satu orang, yaitu ia. Qi meneteskan
meneteskan air mata dan mengangguk, ia dengan gembira memeluknya. Keduanya berciuman dengan penuh kasih sayang diiringi tepuk tangan dan sorak-sorai dari semua orang.